kampus yang telah melaksanakan kegiatan ini pada KPU, kemudian Pak Noval sebagai penanggung jawab di Jurnal Harmoni, dan seluruh hadirin yang secara offline ada di Hotel Erian ya, melaksanakan kegiatan untuk Jurnal Harmoni. Pertama ingin saya sampaikan bahwa naskah yang terdapat di dalam jurnal atau JS di Jurnal Harmoni, saya izin share screen dulu. Saya sudah klasifikasi jumlah artikel yang masuk di Jurnal Harmoni. Yang sudah dieksekusi ada beberapa, walaupun memang belum selesai, karena memang masih ada waktu untuk bagaimana menyelesaikan. Jadi dari 40 ini ada beberapa yang sudah dieksekusi, di antaranya nomor 897, ini hasilnya diklaim. Kemudian yang lain masih ada artikel yang masuk ke Jurnal Harmoni membahas tentang KUA, membahas haji, dan membahas tentang halal. Nah, ini juga mungkin mereka tidak membaca fokus dan scoop di Jurnal Harmoni yang seharusnya mereka baca. Sudah terjadi perubahan fokus and scoop. Nah, ini juga jadi bahan penting pada nanti menyusun sebuah flyer agar disampaikan terkait fokus scoop ini, Pak. Karena fokus scoop inilah yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk artikel-artikel selanjutnya ketika nanti suatu saat mau diindeksasi ke Scopus. Maka ini sudah fix bahwa Jurnal Harmoni itu membahas tentang kehidupan beragama, kerukunan, ataupun juga tentang toleransi, yang itu tidak lagi membahas tentang KUA, tidak lagi bahas tentang haji, tidak bahas lagi dengan halal. Karena komponen yang tiga ini tidak sama dengan fokus and scope Jurnal Harmoni. Jadi ini juga mungkin perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang biasanya menulis di Jurnal Harmoni. Jadi scope-nya itu pertama Studies on Interfaith Harmony, lalu Public Policy in Governance of Harmony, lalu Interfaith Dialogue and Peace Initiatives, kemudian The Role of Religious Actors and Institutions in Plural Societies, kemudian Contemporary Challenges of Religious Harmony. Nah, ini juga menurut saya masih terus harus disampaikan, diinformasikan, terutama juga di dalam flyers. Bapak Ibu bisa melihat ini ketika saya coba untuk mengidentifikasi satu persatu dari artikel yang masuk. Di sini ada yang masih membahas tentang halal. Contoh yang 892 ini udah pasti decline karena tidak sesuai dengan apa yang dijadikan sebagai fokus and scope terbaru. Lalu juga ini 878 ini masih bicara tentang haji, Pak. Nah, ini klaster haji dengan harmoni atau kerukunan itu kan dua hal yang sangat berbeda gitu. Kemudian juga ada yang terkait dengan perilaku atau kejadian-kejadian yang juga terjadi di sekolah. Nah, ini selama institusi pendidikan, saya pikir kalau memang tidak masuk fokus and scope, karena ini bisa jadi masuknya ke jurnal edukasi, nanti mungkin kita arahkan masuk ke jurnal yang sesuai. Jadi pertama yang perlu kami sampaikan bahwa artikel yang ada di dashboard yang sudah kita assign kepada editor dan juga kepada section editor itu ada 40 artikel, Pak. Dari 40 ini ada yang sudah dieksekusi, ada yang diklaim, dan beberapa ada yang sudah lanjut untuk perlu revisi lagi. Ini beberapa sudah kita berikan catatan gitu. Nah, yang perlu mungkin disampaikan juga itu adalah kewajiban untuk menyelesaikan tahapan-tahapan dari kegiatan mereka melakukan revisi, Pak. Pak Noval mungkin ini juga sebagai laporan bahwa pada saat saya diminta untuk membantu jurnal Harmoni untuk
menyesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan di GLKA, kami memberikan sebuah pedoman kepada autor untuk melakukan pengisian terhadap ini Pak, ada yang disebut dengan bahan untuk autor. Ini ada 4 yang harus mereka isi. Pertama ada yang disebut dengan author self-evaluation, kemudian ada juga surat pernyataan author, kemudian juga ada author guideline artikel jurnal Harmony, dan ada template jurnal Harmony. Nah ini juga sebagai sebuah usulan mungkin tahun 2026 saya pikir template jurnal Harmony perlu ada perubahan Pak, karena beberapa kendala teknis ketika bicara penulisannya. Contoh ini Pak, ini sebagai evaluasi saja. Ini kan template yang selama ini ada Pak. Nah ini penulisan ini secara estetis di sini kosong Pak. Nah ini kan perlu mungkin ada pengisian, apakah logonya, apakah penulisan yang menunjukkan bahwa ini jurnal namanya jurnal Harmony. Di sini malah tidak nampak Pak nama jurnal Harmoninya di sini. Di sini ada ISSN, kemudian volume, artikel diterima tahun berapa, kemudian ada doi-nya. Tapi jurnal Harmony namanya apa, di mana nggak ada di sini Pak, identitas di artikelnya. Saya belum berani untuk mengubah template yang ada, karena belum ada kesepakatan di antara internal di jurnal Harmony, dan ini mungkin juga perlu menjadi bahan diskusi untuk di periode Juni 2025 Pak. Kemudian ini juga jenis tulisan, kalau memang ini perlu ada perubahan jenis tulisan, saya pikir kenapa tidak dilakukan proses yang lebih maksimal gitu Pak. Kalau untuk konsistensi, saya pikir konsistensi juga ini menjadi bagian penting dari proses yang perlu dijaga, dan perlu saya sampaikan bahwa orang Indonesia itu kan paling sulit untuk bisa dihubungi via email Pak. Makanya di dalam template ini ada nomor WhatsApp. Nah, terbitan yang baru di tahun 2025 rata-rata mereka mencantumkan nomor WA Pak. Jadi kalau mereka naskahnya lanjut, berarti kita akan sampaikan kepada mereka melalui WA sehingga mereka gampang untuk memperbaiki. Tapi persoalannya untuk naskah-naskah sebelumnya kita sudah email beberapa kali dan ternyata tidak nyaut bener Pak. Nah, ini juga jadi problem yang terkait dengan author untuk bagaimana mereka melakukan revisi. Kemudian perlu diketahui juga bahwa konsistensi dari jurnal Harmony itu jumlah kata dalam naskah itu minimal 7.000, maksimal di 10.000. Itu sudah termasuk dengan daftar pustaka. Kebetulan Harmony menggunakan citasi dengan style, maka itu tidak kemudian menjadi double. Beda dengan kalau jurnal lecture itu kan menggunakan Chicago Manual of Styles. Jadi nanti penulisan antara di dalam naskah kutipannya dengan daftar pustakanya dihitung jadi 2 kali Pak. Nah, makanya yang perlu diketahui oleh editor pertama kali adalah jumlah kata dulu, setelah focus and scope selesai dan setelah check similarity selesai. Check similarity yang diterapkan di jurnal Harmony itu adalah 20%. Jadi kalau lewat dari 20%, itu dicek kembali oleh kita, walaupun mereka mengirimkan artikel yang sudah di cek similarity oleh mereka, tapi kita cek lagi, dan kalau ternyata di atas 20%, maka kita akan langsung decline untuk mereka kita submit ulang untuk perbaikan naskahnya. Kemudian yang perlu disampaikan juga kepada para author dan juga kepada editor itu adalah tentang ini Pak, ada yang disebut dengan author self-evaluations. Ini memang jadi rigid kepada author, tapi memudahkan kepada kita untuk menilai di sebuah artikel. Jadi ketika si artikel itu sudah masuk, kemudian kita olah, kemudian kita berikan penilaian, kalau ternyata mereka sudah oke, sesuai dengan fokus and scope, maka pasti harus disesuaikan dengan template Pak. Nah, template itu kita akan minta mereka untuk menyampaikan 8 file Pak.
Dan ini memang menjadi, saya sebut orang yang rigid kalau ngomong masalah ini Pak, tapi ini justru menjaga kita Pak dari beberapa hal. Contoh, pertanyaan pertama dari autor adalah, Pak boleh nggak saya ngirim hanya bahasa Indonesia saja? Itu biasa pertanyaan template Pak. Saya jawab, boleh, tapi nanti kalau sudah masuk pada tahap penilaian awal, Anda harus siapkan naskah berbahasa Inggris. Nah, ketika mereka sudah dinyatakan lolos initial assessment Pak, itu maka mereka harus memperbaiki beberapa filenya menjadi seperti ini. Pertama, mereka harus mengirimkan satu buah file Word naskah artikel revisi dalam bahasa Indonesia Pak, yang berisi catatan komentar autor terkait kesesuaian dengan aspek yang ditanyakan dalam self-evaluation ini. Itu nanti mereka pakai komentar, setelah komentar kemudian mereka berikan tanda bahwa mereka sudah melakukan sesuai dengan yang kita minta Pak. Kemudian yang kedua itu adalah satu buah file Word naskah artikel revisi yang bahasa Indonesia tapi yang bersih, tidak ada komentar dan catatannya. Lalu yang ketiga, satu buah file Word naskah artikel bahasa Inggris yang ada catatan komentarnya. Kemudian kalau yang naskah keempat itu adalah yang berbahasa Inggris tapi sudah clean, tidak ada catatan-catatannya. Kemudian setelah itu satu file PDF hasil cek similarity yang bahasa Indonesia Pak. Kenapa ini saya minta? Karena biasanya kalau naskahnya itu yang berbahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu yang bahasa Inggris pasti similarity-nya rendah. Kalau similarity yang bahasa Indonesia biasanya tinggi, makanya kita minta dua-duanya. Jangan sampai mereka sudah submit dalam publish dalam bahasa Indonesia, tapi pas bahasa Inggrisnya ternyata kita submit ke kita. Nah kan jadi lucu, artinya kita hanya dapat naskah buangan dari yang sudah mereka sampaikan ke jurnal lain. Kemudian di sini ada satu file PDF surat pernyataan penulis. Contoh pernyataannya seperti ini. Ini pernyataan terkait dengan pertama originalitas artikel, lalu tidak terlibat duplikasi publication dan redundant publication. Jadi mereka bertanggung jawab kalau ini mereka sudah submit atau sudah publish ke jurnal lain, ya kita pasti retraction artikelnya. Kemudian kepatuhan terhadap authority kriteria atau persetujuan semua penulis. Nah, ini juga menjadi bahan catatan bahwa tidak ada konflik of interest di antara para penulis ketika bicara kontribusi tulisan mereka di naskahnya. Jadi jangan sampai ada orang yang dicantumkan namanya di dalam naskah itu tapi kemudian tidak ada persetujuan dari orang tersebut, sehingga kemudian bikin hal-hal yang kira-kira jadi merusak citra jurnal. Kemudian juga pernyataan tidak melanggar etika penulisan dan publikasi, kemudian konflik kepentingan dan konsekuensi atau atas pelanggaran. Nah ini dibuat dalam ini di print out, kemudian berikan materai dan ditandatangan diwakili oleh corresponding autornya gitu. Kemudian selanjutnya ini juga menjadi bahan catatan lagi, yaitu satu buah file Word harmoni format self-evaluation untuk author yang telah diisi dan sesuaikan. Formatnya seperti ini Pak. Jadi ini diisi oleh mereka sebagai self-evaluations untuk mereka ikuti dalam kepentingannya menyesuaikan dengan yang kita minta. Artinya kalau mereka tidak sesuai dengan ini, maka kita berhak untuk mengembalikan naskahnya untuk diperbaiki lagi. Dan ini sudah terjadi. Mereka mengirimkan 8 naskah file yang tadi kita minta. Ternyata pas saya ambil yang file bahasa Inggrisnya yang sudah bersih, ternyata masih terdapat referensi yang tidak sesuai dengan target yang kita minta. Bapak Ibu, pengalaman kita mengelola di jurnal lektur kaitan dengan referensi itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan Pak. Karena persoalannya ternyata ketika artikel di jurnal Harmoni tidak mensitasi artikel yang terindeks Scopus, maka yang terjadi Scopus pun tidak akan melihat itu sebagai sebuah keberhasilan dari jurnal Harmoni untuk bisa terindeks di Scopus juga. Makanya ini juga menjadi catatan, kalau ingin terindeks Scopus ya artikelnya harus mensitasi jurnal yang ada di Scopus, termasuk nanti dicek seberapa persen, seberapa banyak artikel jurnal Harmoni
yang disitasi oleh artikel yang dipublish di jurnal yang Scopus. Itu juga menjadi bagian penting dari cara penilaian Scopus terhadap jurnal yang mau terindeks oleh mereka. Pengisian ini Bapak Ibu sekali lagi terlihat rigid, terlihat merepotkan autor, karena pasti autor harus kerja keras untuk menyesuaikannya. Tapi kalau mereka ingin mudah diterima di jurnal Harmoni, mereka tinggal ikuti saja tahapan-tahapan ini dan selesai sebenarnya. Dan ini tinggal disesuaikan apakah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai tinggal tuliskan sesuai, kalau belum ya mereka sesuaikan dulu. Jadi tidak mereka mengirimkan naskah kepada kita di OJS setelah mereka melakukan revisi dulu, Pak. Dari mulai judul juga sudah dibatasi seperti 15-20 kata, sesuai atau tidak. Judul mencerminkan isi penelitian, sesuai atau tidak. Nah yang begini tuh yang membuat biasanya yang jadi lama ketika melakukan proses revisi. Kemudian abstrak juga kita sudah sesuaikan, maka mereka menyesuaikan dengan yang kita minta. Abstrak itu harus ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada metodenya, ada hasil utama, ada simpulan, ada kebaruan, ada dampak, ada kemajuan, ditulis dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, menggunakan jenis hurufnya juga kita sampaikan, Pak. Kemudian ratakan-ratakinnya juga kita sampaikan di sini. Ditulis dalam satu paragraf, ini juga kita sampaikan. Kemudian pendahuluan, di pendahuluan pun ini yang tadi Bu Ardi sampaikan mungkin belum dipatok dalam jumlah kata saja berapa, mau 1000 atau 1500, tapi kalau dari sisi paragrafnya kita sudah batasi. Latar belakang satu paragraf, tinjauan literatur satu paragraf, novel di satu paragraf, tujuan satu, terus gitu. Sehingga nanti strukturnya jelas semuanya bisa sama, Pak. Kemudian di latar belakang harus ada apa saja, kita juga tuliskan ini, Pak. Dan ini tinggal bagaimana si autor menyesuaikan saja. Dan ini pun sekaligus menjadi alat evaluasi dari section editor ketika menilai naskah yang sudah direvisi oleh si autor, Pak. Ini ada tinjauan literatur, kemudian ada penjelasan-penjelasannya. Ini terkait novelty, Pak, nomor 4. Kemudian di sini ada tujuan penelitiannya, ada deskripsi dari persoalan, lalu pertanyaan penelitiannya apa. Kemudian ada signifikansi penelitian, ini baru ngomongin pendahuluan, Pak. Kemudian struktur artikelnya juga dilihat apakah sesuai atau tidak. Itu dari sisi pendahuluan. Lalu ada metode. Nah, metode juga kemudian kita minta mereka untuk menyebutkan satu, jenisnya apa, alasannya apa. Kemudian kalau mereka mengadopsi penelitian campuran, bagaimana mereka itu harus dijelaskan gitu. Kemudian populasi sampelnya juga kalau di kuantitatif itu juga disampaikan bagaimana mereka menjelaskan dari deskripsi dari karakteristik dan populasi sampel yang ada dalam fokus penelitian mereka. Ini kemudian teknik pengumpulan datanya seperti apa, dan di dalam metode tidak perlu mencantumkan referensi pun tidak masalah, karena yang paling penting adalah bagaimana tahapan dari penelitian yang dilakukan oleh si penulis. Kemudian di sini ada instrumen penelitian dan proses pengembangannya dijelaskan. Kalau misalkan ada kuesioner, dijelaskan kuesionernya. Kalau skalanya juga pakainya apa. Kemudian kalau dia menggunakan observasi, instrumennya seperti apa, itu juga dijelaskan. Bahkan Bu Arnis biasanya suka minta juga kalau si autor itu verbatimnya dikirim katanya. Nah, itu juga yang di jurnal lektur pernah kita minta. Kalau mereka melakukan penelitian dan anggap atau dikira atau diasumsikan bahwa si autor itu kayaknya ini ngarang-ngarang nih, kita minta mereka kirimkan draft naskah ininya, wawancaranya, verbatimnya kita kirim, supaya kita tahu bahwa memang itu dilakukan. Ini masih tentang masih tentang metode. Lalu ini tentang hasil dan pembahasan, Bapak Ibu.
ada dua versi dalam penulisan hasil dan pembahasan. Ada yang dipisah, ada yang digabungkan. Kalau untuk penelitian kualitatif itu biasanya digabungkan antara hasil dan pembahasan. Tapi kalau dalam kuantitatif itu dipisah antara hasil dan pembahasan. Tapi kalaupun ada yang kualitatif, kita minta untuk dipisahkan antara hasil dan pembahasan, itu adalah untuk memudahkan apakah temuan hasilnya itu sesuai nggak dengan tujuan penelitiannya. Tuh. Kemudian ada tabel, grafik, juga ini harus ditulis secara konsisten. Tidak hanya nampak muncul tabel dan grafiknya, tapi juga ada penyebutan dari tabel dan grafik ataupun juga gambar yang dicantumkan oleh si autor. Dan ini ada tahapan bagaimana penjelasan tentang seharusnya autor menuliskan temuan gitu. Kemudian pembahasan, kemudian signifikansinya seperti apa. Nah, ini sampai dengan ada 10 poin untuk bertanya tentang result and discussion. Kemudian untuk simpulan, di sini simpulan pada prinsipnya adalah menjawab tujuan penelitian, kemudian merangkum secara singkat temuan utama, menjelaskan implikasinya, mengakui keterbatasan, dan memberikan arahan saran untuk penelitian yang akan datang, memberikan saran praktis untuk pembuat kebijakan. Nah, ini yang kemudian tadi oleh Bu Aris sering diingatkan bahwa setiap riset itu harus mengarah pada apa rekomendasi kebijakannya, dan kita cantumkan itu di dalam penulisan simpulan. Kemudian mengakhiri conclusion dengan penegasan kembali kontribusi utamanya apa. Dan kita sudah menyesuaikan tahapan ini dengan yang disesuaikan dengan jurnal yang terdiri Scopus. Tahap-tahapan ini dan harus komponen ini yang muncul. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang terkait referensi, dan ini juga saya pernah menyampaikan kepada Pak Nopal bahwa pertama referensi itu minimalnya 40 ini adalah semuanya artikel, Pak. Kita minta artikel dulu. Nah, kemudian dari 40 ini kita berikan slot untuk 20% bukan artikel, maka ada 8 buah. Jadi kalau dihitung Bapak Ibu, artikel Scopus itu minimal 16 buah. Mereka harus berikan tanda kuning nanti di referensinya, Pak. Kemudian artikel jurnal yang Sinta 1, Sinta 2 minimal 10 buah. Lalu artikel yang mereka kutip dari jurnal Harmoni, kita minta maksimal 6 buah. Maksimal saja, tidak ada minimal, maksimal. Lalu yang non-artikel, buku atau proceeding itu ada 8 buah. Jadi kalau dihitung total, itu semuanya adalah 40 buah. Sehingga ini menjadi tugas dari section editor untuk menghitung, Pak, kuantitas dari artikel yang kuantitas dari referensi yang ada dalam artikel yang ada di author. Makanya mungkin Pak Noval jika diizinkan nanti pada saat section editor ini mulai bekerja, maka mereka harus diingatkan juga dengan pekerjaan ini, Pak. Kemudian check evaluation untuk referensi, nah ini disesuaikan dia atau tidak jumlahnya. Kita minta ke mereka sesuaikan atau tidak. Ini sebetulnya visualisasi agar mereka bisa mengerjakan dan memudahkan kita juga untuk mendeteksi. Berarti Bapak Ibu, section editor wajib mendeteksi seluruh referensi itu apakah contohnya URL-nya, DOI-nya itu aktif atau tidak, Pak. Itu kalau URL-nya tidak aktif, DOI-nya tidak aktif, maka kita minta dia untuk menuliskan link web-nya, Pak. Kalau misalkan tidak ada, berarti jangan gunakan referensi yang tidak bisa diverifikasi. Nah, ini penting untuk diketahui oleh bersama, Pak. Dan itu bukan pekerjaan mudah, makanya perlu kerja keras yang luar biasa nih. Kemudian juga di sini ada penjelasan referensi mengandung 5 komponen yang diperlukan. Salah satunya adalah ada DOI, Pak. DOI atau URL. Kalau tidak DOI, URL. Di sini referensi berasal dari materi terkini 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2025, ya 2024 minimalnya. Jadi kalau misalkan ada naskah artikel yang di atas 2013, 2014, 2012, 2010 contohnya, itu tetap dihitung tapi sebagai hal yang 8 buah tadi, Pak, yang 20%. Jadi ada batas di 80 dan 20%. Kemudian bicara tabel dan gambar juga
penulisannya juga harus disesuaikan, Pak. Jadi kalau untuk penulisan tabel itu garis horizontalnya yang dituliskan hanya garis horizontalnya saja, dan garis vertikalnya tidak disantumkan. Nah, ini biasanya suka dilupakan oleh para editor ketika mendeteksi tabel. Ini tabel dan gambar. Jadi kalau gambar ditulisnya di bawah figure berapa, kalau untuk tabel ditulisnya di atas, Pak. Nah, kita sebetulnya sudah, Pak, membuat kriteria jumlah kata dalam artikel, dalam naskah, sehingga sebetulnya kita bisa tahu sebetulnya ini batasannya seperti apa. Cuma dari itu kembali ke para editor untuk membantu mendeteksi ini, Pak. Seperti contoh, kita pakai rumus maksimal. Judul kalau misalkan 20 kata, abstrak 250 kata, keywords 5, abstrak 250, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tadi, kata kunci 5, pendahuluan 1500, metode 800, hasil dan pembahasan 4000, kesimpulan 600, kemudian referensi, kita itu ancur-ancur ada 1000. Coba kita lihat jumlahnya berapa. Ini bisa di angka 8.000 sampai 9.000 maksimal. Makanya Bapak Ibu, hal-hal begini juga perlu dihitung, ya. Kalau di angka maksimal, kita hitung aja, Pak, ini 1.000, ini 4.000 udah 5.000, Pak. 5.000 yang ini 1.500 berarti sudah 5.500. Belum ini 800 tambah 600 sudah 1.400. Jadi ini 2.900, Pak. 2.900 sudah 7.000-an. Jadi udah lewat nih kalau misalkan ini bakal maksimalnya diikutin, Pak. Nah, kalau kita mau terindeks fokus, ya yang beginian itu perlu dijaga betul. Kalau misalkan pas dihitung ternyata hasil dan pembahasan lebih dari 4.000 diberi komentar, Anda harus mengurangi jumlah katanya karena melebihi batas maksimal yang kita minta. Itu perlu disampaikan. Ini adalah self evaluation yang si author wajib menyesuaikan sebelum mereka mensubmit lagi revisinya, Pak. Revisinya. Jadi sehingga nanti kepada reviewer kita tinggal hapus nama penulisnya saja, kemudian mereka tinggal dikirim di bagian review. Dan perlu disampaikan, Bapak Ibu, ini juga karena kita mau Sinta 2 kita bertahan, salah satunya adalah bahwa autor yang harus menjadi kontribusi autor itu salah satunya harus yang berafiliasi luar Indonesia, Pak. Dan ini jarang disentuh. Makanya saya suka rada kekeh gitu. Anda harus cari autor untuk yang afiliasi luar negeri atau afiliasi Indonesia. Karena mempertahankan Sinta 2 salah satunya adalah ketika kita tidak bisa menolak regulasi tentang adanya variasi penulis dari luar Indonesia. Itu tentang set author, Pak. Kemudian ada dua lagi, yaitu author guidelines. Kita coba author guidelines ini dituliskan untuk mereka ikuti, Pak. Seperti ini, Pak. Kalau misalnya yang beginian tidak disampaikan itu juga jadi keliru. Di jurnal harmoni, Bapak Ibu, strukturnya itu harus clear and clean begini, Pak. Dari mulai judul, nama penulis, nama afiliasi, email semua autor. Kenapa email autor itu semuanya penting? Itu dalam rangka nanti penulisan metadata, Pak, pada saat nanti ketika autor naskah ini bakal publish. Jangan sampai kita terus minta ke autor emailnya kurang lengkap atau afiliasinya kurang lengkap dan lain-lain. Di sini juga ada penulisannya. Strukturnya harus seperti ini. Kalau tidak strukturnya seperti ini maka salah, gitu aja, Pak. Di sini juga ada penjelasan jumlah kata 7.000 maksimal 10.000, wajib menggunakan reference manager, mau Mendeley, mau Zotero, terserah. Kemudian penulisannya menggunakan apa style, jumlah referensi minimal 40, 80% artikel, 20% buku. Tapi kalau semuanya bisa artikel itu lebih bagus, kan? Bahkan kita jelaskan juga introduction itu apa saja. Tahapannya seperti ini, Pak.
background latar belakang juga seperti apa. Kita berikan panduannya biar mereka bisa menuliskan sesuai dengan regulasi yang kita buat. Pinjaman literatur, kemudian novelty-nya juga, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, signifikansi penelitian, struktur artikel. Ini persis seperti yang kita sampaikan di awal. Dan ini ada penutup, ini juga dijelaskan struktur introduction yang baik di Jurnal Harmoni harus dapat membantu pembaca dalam memahami konteks, tujuan, dan kontribusinya. Ini untuk metode, di metode apa saja, di sini ada 7 poin. Ini penjelasannya, Pak. Kemudian di sini ada penjelasan tentang metode, lalu result and discussion. Nah, di sini juga dijelaskan konsistensi penulisan result and discussion. Kalau dalam pandangan kita itu dipisah, Pak. Mana hasil, mana diskusi. Karena isi dari result pasti beda dengan discussion. Di sini dijelaskan satu persatu. Result isinya deskripsi temuan secara objektif, penyajian data secara visual, dan penjelasan temuan utama dan hasil statistik kalau di kuantitatif. Ini untuk result. Discussionnya ini, Pak. Dan penjelasannya sudah dijelaskan di bawah di sini. Jadi kalau autor baca ini dengan benar, termasuk editor juga membaca ini dengan dengan benar, maka kecil kemungkinan terjadi perbedaan pendapat ketika berbicara tentang penulisan naskah yang ditulis oleh autor. Ini conclusion, Pak. Conclusion ada 6 buah. Kemudian di sini penjelasannya, dan terakhir itu berbicara tentang referen transliterasi. Ini panduan transliterasi, dan ini juga masih menjadi kendala kita, Pak, untuk transliterasi untuk naskah-naskah yang memang ada tulisan bahasa Arabnya yang ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia. Kita menggunakan Library of Congress. Nah, ini juga perlu dikukuhkan untuk digunakan secara maksimal. Jangan sampai ada yang keliru dalam membuat tulisan di author guidance, ya, Pak. Nah, kemudian ini, Pak, cek similarity index. Jadi kami pastikan naskah yang masuk ke Jurnal Harmoni itu tidak pun mereka mengirimkan cek similarity-nya, kita lakukan secara mandiri, Pak. Karena itu adalah cara pertama kita memastikan naskahnya itu aman. Kemudian sebagai pembanding, editor pun akan melakukan cek similarity terhadap semua naskah yang sudah sesuai fokus and scope. Jadi kalau sudah sesuai fokus and scope, maka lanjut. Kalau tidak, mohon maaf, kita langsung decline, Pak. Hanya naskah yang memiliki cek similarity index maksimal 20% yang akan diterima dan lanjut ditelah oleh editor. Naskah yang memiliki cek similarity index di atas 20% akan langsung ditolak di OJS. Jadi nanti langsung kita akan decline, Pak. Nah, kemudian panduan citasi dan penulisan referensi ini juga perlu kita sampaikan. Penulis mewajibkan menggunakan reference manager. Gampang caranya, di blog saja nanti kelihatan warna hitam atau enggak, atau warnanya berbeda atau tidak. Itu bakal ketemu. Di sini juga kita tidak bosan-bosan mengingatkan, referensi itu minimal 40 buah dengan porsi 80% artikel ilmiah, kemudian yang lainnya di 20%. Daftar referensi dikategorisasi menjadi buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, situs web, dan wawancara, dan seterusnya. Nah, itu untuk yang nomor 3. Dan nomor 4-nya itu adalah tentang template-nya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan template. Mungkin nanti bagian Pak Beni ini untuk masalah perapihan setelah dari Bu Arnis yang kemarin itu. Maka mungkin jangan sampai terjadi salah tulis, jenis huruf, termasuk juga ukuran hurufnya dan lain-lainnya. Dan ini menjadi tugas dari proofread dan juga di bagian layout untuk memperbaiki naskah. Saya pikir sebagai pengantar ataupun juga diskusi kita yang mungkin sudah cukup lama untuk tersampaikan, bisa disampaikan untuk hari ini. Demikian, Pak Beni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.